Yang dilihat insinyur Ducati, kurva torsi, tekanan katup, peta injeksi. Yang dilihat Shangsu, timbangan. Ducati dan Yamaha habiskan miliaran untuk Risa, tapi kalah sama satu orang. Yang cuma bertanya, kenapa motornya berat banget? Pernah gak sih kamu terlalu sibuk mikirin hal rumit? Sampai lupa solusi paling sederhana? Nah, itu yang terjadi di paddock WSBK Portugal, motor Ducati dan Yamaha. Kalah bukan karena mesinnya lemah, tapi karena insinyurnya lupa fisika dasar. Benar, Anda tidak salah dengar. Insinyur mereka lupa fisika dasar. Apa itu fisika dasar? Kita lanjut. Di dunia balap motor, seperti Superbike World Championship, tim pabrikan besar seperti Ducati dan Yamaha punya segalanya, termasuk insinyur dan superkomputer dengan simulasi terbaik, serta anggaran dana riset jutaan dolar. Setiap baut motor dihitung dengan presisi. Secara teorik, ini mustahil bagi mereka untuk bisa kalah. Tapi justru disinilah paradoksnya. Perusahaan besar sering terjebak pada dogma industri. Para insinyur ahli dan mekanik, terutama di Yamaha dan Ducati, sering berpikir dalam kerangka yang sama. Desain harus mengikuti standar umum. Perubahan terlalu ekstrim dianggap berisiko. Semua harus sesuai aturan standar produksi massal. Dan tanpa sadar, semua aturan itu berubah menjadi batas mental. Tim insinyur Ducati dan Yamaha melakukan pengembangan berkelanjutan pada aerodinamika, reliabilitas powertrain dan sasis, serta optimalisasi sistem kendali elektronik terintegrasi atau ECU, traction control, engine brake management, wheelie control, throttle mapping, melalui kalibrasi telemetri. Semua sudah dikalkulasi dan penyesuaian total. Semua wajib mengikuti standar industri. Di paddock WSBK Portugal, tim Ducati dan Yamaha sibuk menyempurnakan ribuan parameter. Insinyur mereka berlari di antara layar laptop yang menampilkan peta injeksi bahan bakar, kurva torsi, dan data telemetri yang rumit. Mereka terjebak dalam kerumitan yang mereka ciptakan sendiri. Dogma mengatakan, tenaga besar butuh mesin besar. Dogma mengatakan, stabilitas butuh bobot. Dogma mengatakan, Cina tak mungkin menang. Tapi Shangsu tidak membaca buku dogma itu. Dia malah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh para raksasa, Ducati dan Yamaha, yaitu berat massa atau beban pada motor. Sementara Ducati mengutak-atik katup pneumatik dan kopling kering. Shangsu bertanya, bagaimana kalau motornya saya ringankan 20 kg? Mereka mengganti batang piston dengan titanium, piston dengan magnesium, rangka dengan komposit tak biasa. Tanpa mesin silinder 6, tanpa teknologi miliaran dolar. Hanya satu fokus, efisiensi massa. Dan di Portugal, motor 168 kg itu melesat keluar tikungan seperti peluru. Pembalap Ducati, yang terbiasa dengan stabilitas berat, justru kewalahan. Motor mereka terasa lambat berbelok dan suhu mesin menjadi cepat panas. Sementara motor Shangsu, terbang melaju cepat meninggalkan Ducati, dan Yamaha jauh di belakang selama 4 detik. Kemenangan ZX Moto ini bukanlah kemenangan faktor mesin. Kemenangan ZX Moto ini terjadi karena ada pandangan yang berbeda. Para insinyur besar terjebak dalam kompleksitas yang indah, tapi lupa pada yang paling dasar. Dan Shangsu, si orang gila dari Cina, mengingatkan dunia. Terkadang yang membuatmu kalah bukan karena kamu kurang hebat, tapi karena kamu terlalu sibuk menjadi rumit, hingga lupa menjadi sederhana. Inilah paradoks inovasi yang sering terjadi. Semakin ahli seseorang, semakin kuat ia terikat oleh aturan yang pernah ia buat sendiri. Sementara seorang outsider berpikir berbeda. Banyak inovasi terbesar dalam sejarah lahir dari pertanyaan sederhana. Bukan dari orang yang paling ahli, tapi dari orang yang cukup berani untuk mempertanyakan hal yang dianggap mustahil. Para insinyur melihat batas teknis. Shangsu melihat kemungkinan. Para ahli berkata, ini melanggar standar desain. Shangsu bertanya, kalau begitu kenapa standar desain itu tidak kita ubah saja? Dan inilah pemahaman fisika dasar tentang massa dan berat beban, yang menjadi modal kemenangan Shangsu, mengalahkan ahli mekanik Ducati dan Yamaha. Dari analisis kekalahan Ducati dan Yamaha di atas, apa pelajaran filosofi yang bisa kita pelajari bersama? Komentar langsung ya Subes.